Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan bersama differential order 2 dengan transformasi Laplace dan juga inverse Laplace dengan menggunakan MATLAB. Sebelum kita menggunakan MATLAB, kita harus mengetahui solusi dalam bentuk Laplace atau masih dalam domain S. Jadi kita turunkan sendiri solusinya dalam bentuk S atau domain S, nanti kita inverskan menjadi solusi dalam fungsi T dengan menggunakan MATLAB. Ini adalah contohnya, contoh soalnya. Persamanya adalah x double dot tambah 1,4x tambah x sama dengan ft. Nah, ft ini adalah inputnya. Ini adalah inputnya dan x adalah responnya. Nah, untuk menyelesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace, kita harus Laplacekan dulu semuanya, baik yang sebelah kiri sama dengan maupun sebelah kanan sama dengan. X double dot itu Laplace-nya adalah x kuadrat xs dikurangi sx0 dikurangi x dot 0. Ini saya tidak bahas caranya, caranya ini sudah kita bahas di video sebelumnya, sehingga kita tinggal pakai aja. Kemudian tambah 1,4 x dot Laplace-nya adalah s kalikan xs dikurangi x0 ditambah x, ini kan x itu fungsi t, maka transformasi Laplace-nya adalah menjadi xs sama dengan ft, kita Laplacekan menjadi fs. Nah, fokus kita itu adalah mencari xs. Outputnya adalah xs, kita cari masih sebagai domain s atau masih sebagai fungsi s atau transformasi Laplace-nya. Nah, kita uraikan, kita keluarkan dari kurungnya supaya kita bisa pisahkan dengan xs-nya, yaitu menjadi s kuadrat xs dikurangi sx0 dikurangi x dot 0, ini kondisi awalnya, ditambah 1,4 sxs dikurangi 1,4 x0 ditambah dengan xs sama dengan fs. Nah, ini kita kumpulkan mana yang mempunyai variabel xs dan mana yang tidak, supaya nanti kita bisa keluarkan xs-nya. Ini yang ada xs-nya adalah 1, 2, 3, berarti ada 3, yaitu s kuadrat xs ditambah dengan 1,4 s xs ditambah dengan xs, jadi tetap dikurangi sx0, kemudian dikurangi 1,4 x0 dikurangi x0 ini x0 nya sama dengan fs. Nah, ini kita bisa keluarkan xs-nya dari persamaan yang dari 3 suku ini. Xs kita keluarkan sehingga menjadi xs dikalikan s kuadrat tambah 1,4 s ditambah dengan 1 dikurangi, ini kita kurung supaya nanti kita bisa pindahkan di sebelah kiri dengan mudah. Kalau ini kita kurung berarti ini menjadi plus semua, yaitu minus sx0 ditambah 1,4 x0 ditambah dengan x dot 0 sama dengan fs. Nah, ini kita pindahkan di sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi xs s kuadrat tambah 1,4 s tambah 1, ini kita pindah di sebelah kanan sama dengan menjadi sx0 tambah x dot, ini kita rubah aja posisinya, sx0 ditambah dengan x dot 0 ditambah 1,4 x0 tambah fs. Nah, sehingga solusinya adalah xs sama dengan, ini kita pindahkan di sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi xs-nya itu adalah x, ini adalah ini ya, ini susunannya kita rubah s-nya di sebelah kanannya, x0 kalikan s ditambah x dot 0 ditambah dengan 1,4 x0 dibagi dengan yang ini tadi, s kuadrat tambah 1,4 s tambah 1, kemudian yang ini fs dibagi dengan s kuadrat tambah 1,4 s ditambah dengan 1. Ternyata gerimis, saya belum sarapan. Nah, ini adalah solusi dari free response dan ini adalah solusi dari forced response, tapi masih dalam domain S. Nah, ini kita bisa cari solusinya dalam fungsi T supaya kita bisa plot itu dengan menggunakan inverse. Nah, tapi kita harus tahu untuk mencari free response itu harus ditambahkan dengan kondisi awal, baik untuk kecepatan maupun posisi. Kemudian untuk mencari solusi forced response kita harus tahu outputnya, kemudian kita Laplacekan inputnya tersebut.
Ya, kondisi awal diketahui bahwa posisi awalnya adalah 2, jadi ini nanti kita kasih nilai 2, kemudian x dotnya kecepatan awalnya adalah minus 3. Kemudian asumsinya aja fs itu unit step, berarti fs nanti di transformasi lepas adalah 1/s. Nah, untuk mencari solusi x sebagai t atau domain t sebagai fungsi dari t itu untuk free response dan force response. Cari solusi untuk force free response dan force response dalam domain t supaya kita bisa plot. Nah, dengan cara inverse Laplace dengan fungsi I Laplace kalau dalam MATLAB. Nah, kita coba selesaikan. Jadi memang kuncinya itu cara mencari ini, mencari output responnya dalam domain S, kemudian kita bisa lakukan inverse dengan mudah. Nah, pertama kita bahas dulu yang respon bebasnya, free responnya. Ini saya pendekkan supaya kelihatan. Nah, respon bebasnya adalah ini ya. Hujan, saya tutup pintunya biar nggak berisik. Pagi-pagi sudah hujan, teman-teman. Alhamdulillah. Yang free respon adalah ini ya, ini kita ganti 2, x0 kita ganti 2, x dot 0 nya kita ganti min 3, sehingga kita bisa substitusi ke sini, kemudian kita cari respon bebasnya, yaitu 2s min 3 tambah 1,4s, 1,4 kalikan 2, 2s, 2 kalikan s dikurangi 3 ditambah 1,4 kalikan 2 dibagi dengan s kuadrat tambah 1,4s tambah 1. Nah, pertama kita buat simboliknya dulu, yaitu kita kan hanya menggunakan S yang ini, jadi kita cukup gunakan simbolik S. Kita buat persamaan respon bebasnya masih dalam S, kemudian kita inverse Laplace, kita inversekan. Nah, dari sini nanti akan ketemu solusinya. Nah, setelah kita ketemu solusinya, kita bisa plot langsung, yaitu dari inverse Laplace tersebut. Ini kita plot dari T0 sampai dengan T50. Nanti kita batasi aksisnya. Oke, sekarang kita buat persamaannya dulu, persamaan dalam Laplace dulu. Itu kita gunakan simbol F. Ini adalah free responnya, respon bebasnya adalah ini. Kemudian kita inversekan supaya ketemu dalam domain T. Nah, ini adalah hasilnya, inverse responnya. Maksudnya inverse Laplace-nya, ini adalah respon ini sudah dalam bentuk T. Sehingga kita bisa langsung plot bagaimana respon bebasnya dengan menggunakan fungsi splot. Dari ans ini kan jawabannya ans, kita plot dari 0, dari T ini kan dari fungsi T, dari T0 sampai dengan T50 detik. Gimana hasil plotnya? Agak lama ini, laptopnya lemot. Nah, ini adalah hasil responnya. Nah, ini saya tidak tahu ini kenapa ada seperti ini, ada yang terputus seperti ini, ada yang naik seperti ini, saya tidak tahu. Tapi kalau kita kasih aksis dia jadi hilang. Kita lihat, kita batasi dari X nya itu dari 0 sampai 50, kemudian Y nya dari minus setengah sampai 1,5. Nah, ini lebih masuk akal hasilnya. Tadi kondisi awalnya berapa sih? Kondisi awalnya
-3, kondisi awalnya 2, berarti X0 nya itu kita kasih 2 aja aksesnya. Ini cukup 20 saja. Ini dari minus setengah menuju 2 supaya kelihatan hasilnya lebih jelas. Nah, seperti ini responnya. Nah, untuk tadi kalau kita tidak gunakan akses ini ya, ini nggak tahu sih putusnya karena apa, saya nggak paham terus terang. Tapi inilah sekilas apa ya, secara garis besarnya responnya. Kita kasih kondisi awalnya adalah 2, posisinya 2, kemudian kita kasih kecepatan awalnya adalah -3. Jadi minus itu artinya dia turun. Minus kan kecepatannya dia turunannya minus, berarti dia akan ke bawah. Nah, karena dia free response berarti dia kondisi seimbangnya ada di titik 0. Jadi dia ke bawah dulu dan langsung kembali ke keseimbangan. Jadi kalau ini misalkan pegas, kita tarik ke atas 2 cm misalkan, kemudian kita kasih kecepatan 3 ke bawah, kita dorong ke bawah, maka akan seperti ini, kembali ke 0 lagi. Ini adalah posisi keseimbangan pegasnya. Itu adalah free responnya. Nah, sekarang bagaimana dengan force responnya? Force paksanya kita sama seperti tadi, ini efeknya kita ganti 1/s karena dia unit step sebagai contoh inputnya. Nah, jadi kita tinggal ini buat persamaan dalam fungsi s, yaitu 1/s. Ini kan 1/s kalikan s kuadrat ditambah dengan 1,4s tambah 1. Nah, ini kita lihat responnya itu dengan I Laplace, dengan inverse Laplace. Ini respon paksa, nama variabelnya. Nah, ini adalah persamaannya dalam S, kemudian kita inversekan. Nah, ini adalah inverse-nya, kemudian kita coba kasih figur 2 saja supaya terlihat beda, supaya tidak menimpa yang tadi. Kita plot dari 0 sampai 20 apa ya, 20 kayak tadi aja. Nah, ini kita ganti aksesnya dari 0 sampai 20 kayak tadi ya. Ini dari 0 sampai 20, 0,5 sampai 2 supaya sama dengan yang figur 1. Nah, ini kita kasih step plot. Fungsi step kan harusnya kalau dia input saja, dia itu di 0 itu dia bernilai 1, karena kan unit step, unit itu artinya 1. Jadi kalau unit step itu dia langsung harusnya datar gini. Ketika di 0 dia dikasih set itu langsung di sini. Nah, tetapi karena dia ada damping, ada inersi dan sebagainya, ada K, ada C, ada M, maka dia akan responnya seperti ini. Dia akan lebih lambat. Jadi awalnya kalau yang inputnya itu lurus ini, dari 0 itu sudah 1 gini, outputnya dia geser ke sini. Kalau ini nggak masalah ya, tidak ada yang yang terputus. Nah, ini ya untuk putaran yang paksanya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengkombinasi? Kalau kita kombinasi antara getaran bebas dan getaran paksa, kita tinggal jumlah ya, bisa nggak ya? Kita jumlah. Nah, silakan teman-teman kalau pengen mengetahui getaran totalnya, kita bisa jumlahkan hasil yang paksa dengan hasil yang bebas, itu nanti akan ketemu totalnya. Nah, tapi tidak akan saya lakukan di sini, saya belum coba sih. Bisa teman-teman coba sendiri. Nah, itu untuk yang order 2, yang getaran bebas dan getaran paksa, dimana inputnya itu adalah unit step. Inputnya adalah unit step. Posisi dari T. Nah,
Di video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana kalau inputnya itu tidak hanya Y sebagai fungsi dari T, tetapi ada turunannya. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu yang kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk kali ini saya cukup sekian, supaya tidak terlalu lama. Sampai ketemu di video selanjutnya.